معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على إقامة الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillah alladzi ja'ala yawmal jum'ati min afdali ayyami syuhuri wal a'wam wa faddala bi tamami fadlihi 'ala al-'amali fi ghairihi min syairil ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul hulaiki wasyafa'atul maqam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'ati faqad faza al-muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa'idha qudiyatis salatu fantadhiru bil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamul iman as-salah. Wa qala ba'd ulama fi risalatil quraisyiyah man sahabatinu bil muraqabati wal ikhlas zayyana Allah ta'ala zahirahu bil mujahadah wa ittiba'i sunnah. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin wa jumratan mu'minin rahmani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tentu atas limpahan rahmat karunia taufik serta hidayahnya, alhamdulillah. Dengan izin ridho beserta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di siang ini yang tentu meskipun kita diterpa hujan tadi yang cukup deras, tapi alhamdulillah dengan izin Allah bahwa kita sama-sama masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, merubahkan lisan kita untuk berzikir, tasbih, tahmid di siang ini dalam rangka menunaikan suatu kewajiban kita, salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah tangan, ayunan tangan kita menuju ke masjid ini senantiasa diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya ba'dul ulama menjelaskan dalam risalah kitab Quraisyiyah man sahabatinu bil muraqabah wal ikhlas zayyana Allah ta'ala zahirahu bil mujahadah wa ittiba'i sunnah. Barang siapa yang ketika dirinya bertaqarrub melakukan suatu perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan hati yang ikhlas, maka tentu Allah akan menghiasi dirinya dengan dua penghiasan. Pertama, bil mujahadah akan selalu diberikan juhud, yang kedua akan selalu diberikan selalu mengikuti jejak lampah sunnah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan, diberikan keikhlasan dalam melakukan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salatu wassalamu ta'ala untuk selalu curah limpahkan kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi yang selalu memberikan uswah yang baik kepada kita, habibana wa nabiyyana wa syafi'ana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan harapan dan doa mudah-mudahan dengan selalu membasahi lisan kita menyebut asma-Nya, senantiasa kita mendapatkan syafaatul uzma kelak yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyiral muslimin wa jumratan mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Tentu mengawali khutbah yang singkat ini, khatib tak bosan-bosannya berkewajiban untuk terlebih dahulu berwasiat kepada pribadi khatib dan kepada seluruh jemaah umumnya untuk selalu meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah ruh dipisahkan dengan jasad kita, tidak ada bekal yang paling istimewa untuk menghadap Rabbul Izzati kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Masyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan ini, mari kita sama-sama sejenak untuk merenungkan tiga wasiat yang disampaikan oleh Syekh Syarif Abdullah bin Alawil Haddad dalam kitab Risalah Muawwanah yang berbunyi, antara lain iyyaka an tatrukal amala fa inna dzalika yuraqibu ila dzikri maulak. Beliau berwasiat kepada para santrinya dan juga untuk kita semua bahwa kamu jangan sampai meninggalkan tiga amalan ini. Kenapa? Karena tentu amalan ini akan menjadikan engkau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah dekat dengan Allah, niscaya apa yang kita inginkan Allah akan wujudkan. Apa yang kita harapkan pasti Allah akan kabulkan. Apa yang kita cita-citakan siang, pagi, sore, ketika kita meninggal insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khatimah.
Fakultu wa ma dzalikal amal, dan tas beliau ditanya oleh para muridnya, "Ya Syekh, amalan apa saja yang harus kami lakukan?" Pertama kata Syekh Abdullah bin Alawil Hadad, "Dawamu ta'ati rabbik." Engkau harus selalu dawam istiqomah dalam menjalankan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih ketika kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat, baik sholat 5 waktu ataupun sholat Jumat, jangan sampai kita ketika awalnya, ketika kita diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, diberikan kemudahan dalam mencari nafkah, kita sangat semangat untuk menjalankan ibadah. Terlebih-lebih ketika panggilan untuk melaksanakan sholat. Akan tetapi ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba hilang pekerjaan atau tiba-tiba hilang ranah untuk mencari nafkah kita, maka kita kendor semangat untuk melaksanakan sholat Jumat. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Jumat ayat 7, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil Jumat." Orang-orang yang beriman, ketika engkau diseru, dipanggil untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', tinggalkanlah seluruh apa yang menjadi aktivitasmu. Ketika engkau punya aktivitas di sekolah mengajar, tinggalkanlah sejenak. Ketika engkau punya aktivitas di kantor, tinggalkan sejenak aktivitas di kantor. Ketika engkau punya aktivitas dimanapun, di pasar, dimanapun juga engkau tinggalkan sejenak. Fas'au ila dzikrillah, kembalilah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kata Allah, "Fa idza qudiyatis sholatu fantadhiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Ketika engkau selesai melaksanakan sholat Jumat, silakan pergi kemana saja engkau pengenkan. Ketika engkau punya pekerjaan di kantor, pergi ke kantor. Punya kerjaan di sekolah, pergi ke sekolah. Akan tetapi wabtaghu min fadlillah, ketika engkau dimanapun berada, selalu carilah karunia Allah, selalu carilah fadl Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau dikala pengen menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang selalu diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, fadhkurullah la'allakum tuflihun. Maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Untuk itu mari kita sama-sama dengan adanya ayat ini, kita untuk selalu istiqomahkan dalam melakukan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang istiqomah di dalam surah Al-Jin ayat 16, "Wa allaw istaqamu 'alat tariqati fasqainahum ma'an ghadaqa." Barang siapa yang istiqomah, yang dapat istiqomah di jalan kebaikan, maka fasqainahum ma'an ghadaqa, kami akan memberikan suatu umbean minuman dengan minuman-minuman yang segar. Artinya apa? Artinya kita akan diberikan segala kemudahan dalam urusan. Kita akan diberikan keberkahan dalam segala apapun juga, dikala kita dapat mampu untuk mengistiqomahkan dalam jalan kebaikan. Ma'asyiral muslimin, yang kedua nasihat daripada Syekh Syarif Abdullah bin Alawil Hadad, dawamu ta'ati rabbik wa khidmatul muslimin. Khidmah kepada orang muslim, khidmah kepada orang mukmin, ainat ulil mukmin, memberikan kemanfaatan dengan kepada orang mukmin. Dengan cara apa? Tentu ketika kita punya harta yang lebih, maka khidmatul muslimin, memberikan kemanfaatan terhadap orang mukmin dan orang muslim dengan harta bil mali, dengan harta kita. Jangan sampai ketika kita diberikan harta yang lebih, ada tetangga kita, kerabat kita, sahabat kita yang butuh bantuan kita, kita menjadi orang yang berat untuk dikeluarkan. Apalagi kita ketika sudah mampu, sudah nisab untuk dikeluarkan zakat, jangan sampai kita merasa menjadi orang yang sangat berat untuk mengeluarkan zakat. Sehingga ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi kanjin la yu'adhi zakatahu illa ummi alaihi fin nari jahannam fatukwa biha janbahu wa jabahta." Barang siapa yang punya harta sudah nisab untuk dikeluarkan hartanya, akan tetapi dia berat mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membikinkan suatu setrikaan dari neraka jahanam, kemudian akan digosokkan ke badannya tanpa ada titik. Bagi orang-orang yang sangat berat untuk mengeluarkan zakatnya dikala dia sudah nisab untuk dikeluarkan zakatnya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakuni wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah mampu, sudah nisab untuk mengeluarkan zakat, maka kita keluarkanlah sebagian daripada harta kita. Fungsinya manakala harta kita ada yang kurang bersih, bersihkan dengan dikeluarkan zakatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 103, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Keluarkanlah hartamu untuk apa? Fungsinya disedekahkan untuk memberikan, untuk membersihkan hartamu manakala hartamu banyak yang kurang bersih. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian nasihat yang ketiga daripada Syekh Salim Abdullah bin Alawil Haddad kepada kita semua. Antara lain, dikala kita pengen menjadi orang-orang yang senantiasa selalu dilihat oleh Allah dengan penglihatan kasih sayang, dengan penglihatan rahmat, maka mari kita sama-sama untuk menjadi orang-orang yang selalu kita saling nasihat, saling mengingatkan antara saudara kita. Ketika ada saudara kita khilaf melakukan suatu kesalahan, maka jangan sampai kita menjadi orang yang diam. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Ketika engkau melihat suatu kemunkaran, ketika engkau melihat saudaramu, sahabatmu, keluargamu, atau kawanmu, rekanmu, rekan kerjamu, maka melakukan suatu kehilapan, melakukan suatu perbuatan dosa, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahkanlah tanganmu. Kita merubahkan tangan, kita melarang dengan tangan kita, tentu negeri kita tidak masuk. Kenapa? Karena negeri kita adalah negeri Pancasila. Kita kena pasal, kita kena pidana. Akan tetapi kita ambil langkah yang kedua. Ketika kita melihat daripada saudara kita melakukan suatu perbuatan dosa, perbuatan semisal mabuk, karena tentu adalah perbuatan mabuk, perbuatan minuman keras itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rizqum min amalis syaitan. Perbuatan setan, perbuatan yang keji adalah minuman-minuman keras, minuman-minuman yang sangat memabukkan. Ketika kita melihat saudara kita ada yang khilaf melakukan suatu perbuatan tersebut, maka ketika kita mampu untuk melarang dengan tangan kita, gunakan dengan tangan. Ketika kita tidak mampu, pabilisani, maka dengan lisan kita. Dengan lisan pun kita tidak mampu. Kenapa? Karena yang melakukan adalah atasan kita, bos kita, petinggi kita, maka pabiqalbi dengan hati kita. Jangan sampai kita ketika kita dengan lisan tidak mampu, dengan tangan apalagi, dengan hati pun kita tidak ingkar, maka awas hati-hati. Kita akan disejajarkan dengan orang-orang yang tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, antara lain wa qalu darajatil khaufi ilallahi ta'ala ayyam tani anil makhdurah. Jadi kata Sayyidina Ali kata dikuatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, wa qalu darajatil khaufi ilallahi ta'ala ayyam tani anil makhdurah. Paling sedikitnya derajat takut orang kepada azab Allah Subhanahu wa taala ayyam tani anil makhdurah. Orang tersebut selalu menghindari, selalu melarang ketika ada rekannya, ketika ada sahabatnya, ketika ada tetangganya yang melakukan suatu perbuatan, maka dia melarangnya. Kalau seandainya kita tidak melarangnya, maka kita tidak akan disejajarkan dengan orang-orang yang takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagai jawabannya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr, "Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Manusia semua ada dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang berbuat amal soleh, orang-orang yang selalu saling menasihati dalam suatu kebaikan dan saling nasihat mengingatkan dalam suatu kebatilan. Mudah-mudahan inti daripada khutbah ini secara berkesimpulan, pertama kita menjadi orang-orang yang senantiasa selalu dawam istiqomah dalam menjalankan suatu kebaikan. Yang kedua, kita menjadi orang-orang yang selalu khidmah memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Yang ketiga, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu saling mengingatkan dalam suatu kebaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'ati faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان ونور قلوبنا بنور الإسلام ونور قلوبنا بنور القرآن ونور قلوبنا بنور محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة